Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman calon peserta seleksi CPNS dan P3K, kali ini Guru Cilacap Channel akan berbagi pengalaman di dalam mengikuti seleksi CPNS dan P3K, khususnya dalam seleksi kompetensi bidang. Sebagaimana kita ketahui, seleksi pengadaan P3K sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2018 melalui 2 tahap. Yang pertama, seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Yang kedua, seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Begitu juga untuk seleksi CPNS, salah satu syarat untuk dapat lolosnya seseorang dalam seleksi CPNS adalah bisa melampaui tahap seleksi kompetensi bidang. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu aspek seleksi kompetensi bidang, yaitu kompetensi teknis. Oke, kita mulai dari soal nomor pertama. Untuk membantu perkembangan siswa secara maksimal, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis, salah satunya melalui metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan diri siswa pada aspek A. Fisik, B. Emosi, C. Sosial, D. Kepribadian, dan jawaban yang benar adalah C. Pembahasan soal nomor 1. Seorang guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis dengan menerapkan model bimbingan bagi siswa, baik secara individu maupun kelompok, salah satunya dengan metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk dapat membantu perkembangan sosial siswa secara maksimal. Kita lanjutkan soal nomor 2. Menurut Piaget, ciri-ciri perkembangan intelektual siswa yang ditandai dengan kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok adalah tahap A. Sensoris motorik, B. Pra-operasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal, dan jawaban yang benar adalah B. Dengan pembahasan, menurut Jean Piaget 1896-1980, tokoh psikologi kognitif, perkembangan intelektual atau kognitif anak dan remaja dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motorik usia 0-2 tahun, tahap pra-operasional umur 2-7 tahun, tahap operasional konkret usia 7-11 tahun, dan tahap operasional formal 11-15 tahun. Nah, ciri-ciri perkembangan intelektual siswa pada tahap pra-operasional meliputi A. Self-counternya sangat menonjol, B. Dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok, C. Tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda, D. Mampu mengumpulkan barang menurut kriteria termasuk kriteria yang benar, E. Dapat menyusun benda-benda secara berderet, tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antar deretan. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Dalam proses pembelajaran di kelas, seorang guru mengidentifikasi kesiapan siswa
seperti tidak mengantuk di kelas, tidak mengalami gangguan panca indera, siswa dalam kondisi sehat. Kesiapan siswa dalam proses pembelajaran yang dimaksud adalah A. Kesiapan fisik, B. Kesiapan psikis, C. Kesiapan emosi, D. Kesiapan kognisi. Jawaban yang benar adalah A. Pembahasannya, bagi guru, mengetahui kesiapan siswa dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dilakukan agar guru dapat memberikan tindak lanjut atau saran tertentu untuk mempersiapkan kondisi siswa. Identifikasi berupa tidak mengantuk di kelas, tidak mengalami gangguan panca indera, siswa dalam kondisi sehat merupakan bagian kesiapan fisik siswa dalam proses pembelajaran. Soal nomor 4. Menurut konsep mastery learning, kesulitan belajar siswa ditandai dengan A. Siswa mengabaikan dan lambat dalam melakukan aktivitas dan menyelesaikan tugas belajar. B. Siswa menunjukkan sikap yang kurang produktif dan kurang pantas. C. Siswa menunjukkan tingkah laku yang tidak mendukung dan tidak wajar. D. Siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu pada periode pembelajaran tertentu. Jawabannya benar adalah D. Pembahasan soal nomor 4. Menurut konsep mastery learning atau belajar tuntas, kesulitan belajar siswa ditandai dengan A. Siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu pada periode pembelajaran tertentu. B. Prestasi belajarnya jauh di bawah potensi yang diperkirakan lebih tinggi. C. Siswa tidak mampu melakukan tugas-tugas dalam proses pembelajaran sesuai tingkat perkembangannya. D. Siswa tidak mampu menguasai pengetahuan prasyarat. Soal nomor 5. Jika siswa terlihat bosan dan tidak antusias mengikuti pembelajaran, guru sebaiknya melakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Menggunakan pembelajaran berbasis game. B. Menggunakan pendekatan active learning. C. Melakukan pembelajaran di luar ruangan. D. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Jawaban yang benar adalah D. Pembahasan soal nomor 5. Salah satu hal yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi kebosanan siswa dalam pembelajaran adalah menggunakan variasi strategi pembelajaran, misalnya dengan pembelajaran inovatif. Contohnya, menggunakan pembelajaran berbasis game, menggunakan pendekatan active learning, dan melakukan pembelajaran di luar ruangan. Nah teman-teman, kita lanjutkan pembahasan pada soal nomor 6. Ari dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bersikap acuh tak acuh. Berikut ini yang sebaiknya dilakukan oleh guru. A. Mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi. B. Mengelompokkan Ari dengan teman akrabnya. C. Memberi tugas sesuai kemampuan Ari. D. Memberikan kesempatan Ari untuk menyelesaikan masalahnya. Jawaban yang benar adalah A. Pembahasannya, cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan siswa adalah
melakukan konseling terhadap siswa yang mempunyai masalah, di antaranya dengan mengajak diskusi secara personal untuk menemukan dan menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya kita bahas soal nomor 7. Anggapan yang keliru atau miskonsepsi terkait siswa yang berbakat adalah: A. Siswa yang berbakat berpikir lebih rasional. B. Bakat dapat teraktualisasi tetapi juga bisa sebaliknya. C. Siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat. D. Menilai bakat siswa dapat menggunakan beragam penilaian. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasannya, bakat merupakan potensi kemampuan siswa yang bersifat unggul dengan karakteristik antara lain cepat belajar akan hal baru, fleksibel dalam memecahkan masalah dan menyampaikan ide, pemahaman dan observasi yang mendalam, kegigihan dalam bekerja atau berpikir, percaya diri dan berani dalam mengambil risiko, berpikir abstrak dan efisien, dan cenderung berpikir strategis daripada prosedural. Siswa yang berbakat tidak selalu sama dengan siswa yang berprestasi. Nah teman-teman, selanjutnya kita bahas soal nomor 8. Berikut ini adalah cara meningkatkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan penalaran dan berpikir. A. Memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. B. Membiasakan siswa dengan soal-soal yang mengasah keterampilan berhitung. C. Membiasakan siswa untuk mengingat fakta. D. Membiasakan siswa untuk menyelesaikan masalah secara prosedural. Jawaban yang benar adalah A. Pembahasannya, soal penalaran tinggi merupakan salah satu bentuk soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau biasa disebut HOTS, Higher Order Thinking Skill. Ada juga yang menyebut dengan soal non-rutin atau non-routine problem, merupakan soal yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur soal biasa. Biasanya, soal HOTS berupa pemecahan masalah. Selanjutnya, soal nomor 9. Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan guru untuk mencegah terjadinya tindakan amoral di kalangan siswa. Kecuali A. Guru terus menumbuhkan self-efficacy atau kepercayaan diri. B. Guru menanamkan nilai-nilai keagamaan. C. Guru menjelaskan akibat tindakan amoral bagi diri sendiri. D. Guru menjelaskan akibat tindakan amoral bagi masyarakat. Jawaban yang benar adalah A. Guru dapat melakukan kegiatan preventif dalam mengatasi tindakan amoral di kalangan siswa, antara lain dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan, menjelaskan dampak tindakan amoral bagi diri sendiri dan masyarakat. Soal nomor 10. Seorang siswa memperoleh nilai yang rendah pada tes harian materi garis singgung lingkaran. Guru matematika siswa tersebut menemukan bahwa siswa tersebut tidak tepat memodelkan permasalahan dari gambar yang diberikan. Kesulitan belajar siswa tersebut adalah A. Memory, B. Reasoning and logical thinking, C. Visual spatial relationship, D. Executive functioning. Jawaban yang benar adalah C.
Pembahasan soal nomor 10, Barrett 2015 mengelompokkan kesulitan belajar matematika ke dalam 3 jenis kesulitan, yakni memori, yaitu kesulitan siswa dalam mengingat fakta dasar atau aturan dasar, reasoning atau logical thinking, yaitu kelemahan siswa dalam penalaran dan berpikir logis, visual spatial relationship, yaitu kelemahan dalam keterampilan visual dan keruangan, yang hal ini terjadi karena siswa kesulitan memodelkan permasalahan dari bentuk bangun dan ketidakmampuan membaca pola sederhana dari gambar dan tulisan. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas soal nomor 11. Belajar pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari A. Skinner, B. Ausubel, C. Thorndike, D. Bandura. Jawaban yang benar adalah C. Teori belajar stimulus respon dikemukakan oleh Thorndike 1874-1949. Ia mengemukakan bahwa hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Belajar akan berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul di antaranya bila anak mendapatkan pujian atau hadiah atau reward. Soal nomor 12. Sebelum memulai proses belajar mengajar, Bu Indri memastikan siswanya siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan dengan memberikan aktivitas yang menarik perhatian. Langkah yang dilakukan oleh Bu Indri termasuk salah satu penerapan teori belajar A. Branner, B. Thorndike, C. Bandura, D. Skinner. Jawaban yang benar adalah B. Salah satu implikasi teori belajar Thorndike dalam kegiatan belajar mengajar adalah guru perlu memberikan contoh dalam kegiatan sehari-hari dalam proses pembelajaran untuk menjelaskan suatu konsep. Selain itu, guru menerapkan metode pemberian tugas dan hafalan atau drill and practice untuk penguatan dan hafalan. Selanjutnya kita bahas soal nomor 13. Hebat kamu nak, ayo tingkatkan prestasimu, kata Pak Ade di depan kelas. Penguatan Pak Ade terhadap siswanya yang telah berprestasi merupakan tindakan yang sejalan dengan teori belajar yang dikemukakan oleh A. Bandura, B. Pavlov, C. Skinner, D. Thorndike, dan jawaban yang benar adalah C. Pembahasannya, teori belajar Skinner mengemukakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar mengajar. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang bersifat objektif. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diukur dan diamati. Selanjutnya kita bahas soal nomor 14. Konsep penting dalam teori belajar yang dikemukakan oleh Vygotsky adalah A. Scaffolding and conditioning, B. Scaffolding and zone of proximal development, C.
scaffolding, zone of proximal development and low effect. D. Reinforcement and punishment. Jawaban yang benar adalah B. Pembahasannya, konsep penting dari teori belajar Vygotsky adalah scaffolding atau dukungan dinamis dan zone of proximal development atau zona perkembangan proksimal and scaffolding atau dukungan dinamis. Zone of proximal development adalah zona atau area di mana anak dapat berkembang secara mandiri dari apa yang bisa dicapai oleh anak tersebut jika anak tersebut mendapat bantuan orang lain yang lebih kompeten. Bantuan yang bertujuan agar anak mampu mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat pengembangan kognitif yang aktual dari anak yang bersangkutan, disebut dukungan dinamis atau scaffolding. Selanjutnya soal nomor 15. Pembelajaran yang bermakna mendorong siswa untuk lebih A. Memahami, B. Mandiri, C. Menghargai, D. Terampil. Jawaban yang benar adalah A. Pembahasan nomor 15. Belajar bermakna atau meaningful learning merupakan teori belajar yang dikembangkan oleh David Ausubel. Kegiatan pembelajaran bermakna akan terjadi jika anak mencoba menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Oleh karena itu, anak tidak hanya menghafal apa yang diajarkan guru atau belajar tidak bermakna atau rote learning, tetapi sangat penting memahami isi yang dihafalkan. Teman-teman, selanjutnya kita bahas soal nomor 16. Salah satu contoh kegiatan apersepsi dalam membuka pelajaran adalah A. Mengucapkan salam, B. Menanyakan siswa yang tidak masuk, C. Mengingat kembali materi sebelumnya yang terkait, D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah C. Dalam RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kegiatan membuka pelajaran biasanya disebut kegiatan pendahuluan atau kegiatan awalan pelajaran, yaitu yang meliputi penyampaian apersepsi, tujuan pelajaran, dan pemberian motivasi. Kegiatan apersepsi berisi pemberian materi yang terkait dengan materi yang akan dibahas yang telah diketahui siswa sebelumnya, baik pada pertemuan sebelumnya, kelas, bahkan jenjang sebelumnya. Soal nomor 17. Klarifikasi meminta siswa memberikan alasan, meminta kesepakatan pandangan, meminta ketepatan jawaban, dan meminta jawaban yang relevan adalah bagian dari A. Tujuan guru memberikan pertanyaan, B. Komponen-komponen memberi pertanyaan, C. Fungsi guru memberi pertanyaan, D. Teknik pertanyaan pelacak yang dilakukan guru. Jawaban yang benar adalah D. Salah satu komponen keterampilan bertanya dan lanjut adalah penggunaan pertanyaan pelacak. Jika jawaban siswa dinilai guru benar, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna, maka guru dapat menggunakan pertanyaan pelacak. Teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan guru diantaranya klarifikasi, meminta siswa memberikan alasan, meminta kesepakatan jawaban, meminta jawaban yang lebih relevan, meminta contoh,
dan meminta jawaban yang lebih kompleks. Selanjutnya kita bahas soal nomor 18. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, berikut ini termasuk prinsip pembelajaran yang disarankan, kecuali A. Siswa belajar dengan lebih dari satu sumber belajar. B. Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif. C. Penggunaan ITC dalam pembelajaran. D. Pembelajaran bertumpu pada budaya global. Jawaban yang benar adalah D. Pembahasan nomor 18. Prinsip pembelajaran pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah diantaranya dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skills dan keterampilan mental atau soft skills. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran dan pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Selanjutnya kita bahas soal nomor 19. Model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning memiliki karakteristik aktivitas yang berbeda dengan model pembelajaran lainnya. Berikut ini pernyataan yang benar terkait pembelajaran berbasis proyek. A. Aktivitas belajar menuntut keterampilan siswa yang multi aspek. B. Seluruh aktivitas siswa dilakukan di luar kelas dalam dunia nyata. C. Aktivitas siswa meliputi keterampilan statistika. D. Aktivitas siswa meliputi belajar kelompok. Jawaban yang benar adalah A. Model pembelajaran berbasis project atau project based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan yang menghasilkan suatu proyek. Aktivitas siswa dalam pembelajaran ini adalah mendesain proyeknya sendiri, menyelesaikan proyek secara berkelompok, dan mempresentasikan produk yang dibuat. Dalam mengikuti kegiatan ini, siswa dituntut mempunyai keterampilan multi aspek. Nah, teman-teman sekalian, kita bahas soal terakhir yaitu soal nomor 20 pada pembahasan soal-soal SKB bagian yang pertama. Strategi pembelajaran lebih luas daripada metode pembelajaran karena A. Terdiri dari semua komponen materi pembelajaran. B. Meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan. C. Merupakan implementasi metode. D. Merupakan jalan atau alat mencapai tujuan. Jawaban yang benar adalah B. Strategi pembelajaran adalah suatu siasat yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di dalamnya mencakup pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan. Nah, teman-teman sekalian, demikian tadi pembahasan soal SKB bagian yang pertama. Kita akan berjumpa lagi pada pembahasan soal SKB pada bagian yang kedua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.